Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurholis Rukbi dengan NIM J031423243 dari program studi akuntansi Sekolah Vokasi IPB. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan hasil dari laporan proyek akhir untuk tugas mata kuliah penganggaran yang diberi judul Penyusunan Anggaran Komprehensif pada UMKM Jaya Mandiri. Adapun untuk topik pembahasan, yang pertama adalah terkait profil UMKM yang akan dijelaskan secara singkat. Kemudian yang kedua adalah identifikasi data yang diperlukan dalam proses penyusunan anggaran. Kemudian yang ketiga adalah proses penyusunan anggaran, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, kita masuk ke topik pembahasan pertama, yaitu profil UMKM. Jaya Mandiri didirikan oleh Bapak Sugianto bersama dengan istrinya, yaitu Ibu Suhartini pada tahun 2015. Jaya Mandiri merupakan salah satu UMKM yang bergerak di bidang pengolahan pangan dengan memproduksi keripik tempe sagu. Berdasarkan PP nomor 7 tahun 2021, Jaya Mandiri masuk ke dalam kategori usaha mikro dengan omset bersih per tahunnya sekitar 100 hingga 150 juta. Usaha ini beralamat di Jalan Cisadane 2, nomor 33, Kelurahan Karawaci Baru, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Selanjutnya, kita masuk ke topik pembahasan kedua, yaitu identifikasi data yang diperlukan dalam proses penyusunan anggaran. Di sini terdapat data penjualan Jaya Mandiri tahun 2018, di mana untuk bulan Januari penjualannya sebesar 130 kilo, Februari 120 kilo, Maret 140 kilo, April 138 kilo, Mei 125 kilo, Juni 133 kilo, Juli 132 kilo, Agustus 136 kilo, September 124 kilo, Oktober 125 kilo, November 140 kilo, dan Desember 141 kilo. Sehingga jumlah penjualannya pada tahun 2018 adalah 1.584 kilo. Nah, pada tahun 2018 ini, Jaya Mandiri belum menggunakan mesin pemotong tempe, sehingga penjualannya masih relatif kecil, hanya 1.584 kilo. Selanjutnya, terdapat data penjualan Jaya Mandiri tahun 2019. Pada tahun 2019 ini, Jaya Mandiri sudah menggunakan mesin pemotong tempe, sehingga total penjualan Selanjutnya, terdapat data penjualan Jaya Mandiri tahun 2019. Bulan Januari, total penjualannya 380 kilo, Februari 386 kilo, Maret 414 kilo, April 389 kilo, Mei 390 kilo, Juni 404 kilo, Juli 402 kilo, Agustus 390 kilo, September 404 kilo, Oktober 398 kilo, November 380 kilo, dan Desember 415 kilo. Maka jumlah penjualannya pada tahun 2019 adalah sebanyak 4.752 kilo. Nah, di tahun 2019 ini Jaya Mandiri sudah menggunakan mesin pemotong tempe yang berakibat pada total penjualannya naik 3 kali lipat dari tahun 2018. Akan tetapi, penjualan ini masih berada di Kota Tangerang. Berikutnya, terdapat data penjualan Jaya Mandiri tahun 2020. Januari total penjualannya 554 kilo, Februari 533 kilo, Maret 548 kilo, April 575 kilo, Mei 595 kilo, Juni 599 kilo, Juli 603 kilo, Agustus 596 kilo, September 618 kilo, Oktober 602 kilo, November 646 kilo, dan Desember 659 kilo. Sehingga total penjualan untuk tahun 2020 adalah sebanyak 7.128. Nah, di 2020 ini Jaya Mandiri sudah melakukan pengiriman keripik tempe ke luar daerah seperti Kota Bogor dan Kota Bekasi, sehingga penjualannya naik sekitar 50% dari tahun 2019. Berdasarkan data sebelumnya dapat diketahui data penjualan triwulan tiap tahunnya, di mana pada triwulan 1 untuk tahun 2018 banyak 390 kilo, 2019 1.180 kilo, 2020 1.635 kilo. Totalnya adalah 3.205 kilo. Kemudian untuk triwulan 2 pada tahun 2018 396 kilo, 2019 1.183 kilo, 2020 1.769 kilo,
Totalnya yaitu 3.348 kilo. Selanjutnya, triwulan 3 pada tahun 2018, 392 kilo, 2019, 1.196 kilo, dan 2020, 1.817 kilo. Sehingga jumlahnya adalah 3.405 kilo. Yang terakhir untuk triwulan 4, pada tahun 2018, 406 kilo, 2019, 1.193 kilo, dan 2020, 1.907 kilo. Hasilnya adalah 3.506 kilo. Maka diketahui untuk 1 tahunnya, 2018 total penjualannya yaitu 1.584 kilo, 2019 4.752 kilo, 2020 7.128 kilo. Totalnya adalah 13.464 kilo. Di sini juga terdapat data persentase persebaran penjualan. Untuk daerah penjualan Tangerang, persentase penjualannya sebesar 60%, Bogor 20%, dan Bekasi 20%. Berikutnya, terdapat jumlah persediaan barang jadi. Untuk persediaan awal barang jadi diestimasikan jumlahnya 150 kilo, dan persediaan akhir barang jadi diestimasikan jumlahnya adalah 50 kilo. Berikutnya, kita masuk ke topik pembahasan ketiga, yaitu penyusunan anggaran komprehensif. Hal pertama yang dilakukan dalam proses penyusunan anggaran adalah menentukan berapa ramalan penjualan untuk tahun berikutnya. Ramalan penjualan adalah suatu rencana untuk menentukan tingkat penjualan dengan menggunakan data historis atau data penjualan di masa lalu. Pada studi kasus ini, ramalan penjualan dihitung menggunakan metode least square. Berikut data yang digunakan dalam menghitung ramalan penjualan, di mana pada tahun 2018 penjualannya sebesar 1.584, 2019 sebesar 4.752, 2020 sebesar 7.128. Maka total penjualannya adalah 10.032. Kemudian untuk nilai X-nya 2018 0, 2019 1, 2020 2. Maka sigma X-nya adalah 3. Berikutnya untuk X kuadratnya, 2018 itu 0, 2019 1, 2020 adalah 4. Maka totalnya adalah sigma X kuadrat 5. Kemudian untuk nilai X dikali Y, itu untuk 2018, 0 dikali 1.584, hasilnya adalah 0. Kemudian untuk 2019, 1 dikali 4.752, hasilnya adalah 4.752. Kemudian untuk 2020, 2 dikali 7.128, hasilnya adalah 14.256. Maka sigma X-nya adalah 19.008. Selain itu diketahui juga jumlah datanya adalah sebanyak 3. Ramalan penjualan menggunakan metode least square dapat dihitung menggunakan rumus Y sama dengan A ditambah BX. Nah, nilai B ini rumusnya yaitu N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X yang dikuadratkan. Sama dengan 3 dikali 19.008 dikurangi 3 dikali 13.464 dibagi dengan 3 dikali 5 dikurangi 3 pangkat 2. Hasilnya adalah 16.632 dibagi 6, yaitu 2.772. Kemudian, untuk nilai A-nya dihitung menggunakan rumus sigma Y per N dikurangi dengan B dikali sigma X per N. Sama dengan 13.464 dibagi dengan 3 dikurangi dengan 2.772 dikali 3 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 1.716. Maka ramalan penjualan untuk tahun 2021 adalah A ditambah B dikali X. A-nya didapat dari nilai sini 1.716 ditambah dengan nilai B-nya 2.772 dikali dengan X-nya yaitu 3. Sama dengan hasilnya adalah 10.032. Setelah diketahui berapa ramalan penjualan untuk tahun 2021, kita dapat menyusun anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis tentang barang yang akan dijual pada periode yang akan datang, menyangkut jumlah atau kuantitas, mutu atau kualitas, harga, dan daerah pemasaran barang tersebut.
Yang pertama dilakukan untuk menyusun anggaran penjualan yaitu menghitung jumlah penjualan untuk tiap daerahnya. Di mana daerah penjualan Tangerang ini dengan persentasenya yaitu 60% dikali dengan ramalan penjualannya 10.032 kilo, maka banyaknya penjualan adalah 6.019,2 kilo. Kemudian untuk Bogor dan Bekasi, persentasenya adalah 20% dikali dengan ramalan penjualannya 10.032, maka hasilnya adalah 2006,4 kilo. Nah, banyaknya penjualan untuk 3 daerah ini adalah 10.032 kilo. Selanjutnya, kita menghitung persentase penjualan setiap triwulannya. Di sini terdapat data untuk penjualan setiap triwulannya, di mana pada triwulan 1 jumlahnya adalah 3.205, triwulan 2 3.348, triwulan 3 3.405, dan triwulan 4 3.506. Totalnya adalah 13.464. Kemudian kita mencari rata-ratanya. Untuk triwulan 1 didapat dari 3.205 dibagi dengan 3 karena ada 3 tahun. Hasilnya adalah 1.068. Untuk triwulan 2 3.348 dibagi 3 hasilnya adalah 1.116. Untuk triwulan 3 3.405 dibagi 3 hasilnya adalah 1.135. Kemudian untuk triwulan 4 3.506 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 1.169. Kemudian untuk menghitung persentasenya ini menggunakan rumus jumlah per triwulan dibagi dengan total seluruh jumlah penjualan dikali dengan 100%. Untuk triwulan 1 itu 3.205 dibagi dengan 13.464 dikali 100%. Hasilnya adalah 23,80%. Untuk triwulan 2 3.348 dibagi dengan 13.464 dikali 100%. Hasilnya adalah 24,87%. Kemudian untuk triwulan 3 jumlahnya adalah 3.405 dibagi dengan 13.464 dikali 100%. Hasilnya adalah 25,29%. Kemudian yang terakhir untuk triwulan 4 jumlahnya adalah 3.506 dibagi dengan 13.464 dikali dengan 100%. Hasilnya adalah 26,04%. Selanjutnya menghitung jumlah penjualan daerah setiap triwulan. Untuk daerah Tangerang pada triwulan 1 dengan persentase penyebaran 23,80% dikali dengan banyak penjualan tiap daerah yaitu 6.019,2. Maka jumlah penjualannya adalah 1.432,8. Untuk triwulan 2, 24,87% dikali 6.019,2 hasilnya adalah 1.496,8. Untuk triwulan 3, 25,29% dikali 6.019,2, jumlah penjualannya adalah 1.522,2. Kemudian terakhir triwulan 4, 26,04% dikali dengan 6.019,2, hasilnya adalah 1.567,4. Selanjutnya untuk daerah Bogor adalah pada triwulan 1 dengan persentase penyebarannya 23,80% dikali dengan 2006,4 hasilnya adalah 477,6. Triwulan 2 24,87% dikali 2006,4 hasilnya adalah 498,9%. Triwulan 3 25,29% dikali 2006,4 hasilnya adalah 507,4. Untuk triwulan 4 26,04% dikali dengan 2006,4% hasilnya adalah 522,5. Untuk daerah Bekasi hasilnya adalah sama dengan daerah Bogor. Berdasarkan data sebelumnya dapat disusun anggaran penjualan pada tahun 2021, di mana pada triwulan 1 ini untuk daerah Tangerang jumlah penjualannya adalah 1.432,8 kilo dikali dengan harga jual keripik tempe per kilonya yaitu 36.000, maka hasilnya adalah 51.581.647. Kemudian untuk daerah Bogor jumlah penjualannya 477,6 dikali dengan 36.000, maka hasilnya adalah 17.193.882. Untuk daerah Bekasi, jumlah penjualan yang 477,6 dikali dengan 36.000, maka hasilnya adalah 17.193.882. Nah, begitupun untuk perhitungan pada triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4.
Maka didapatkan total keseluruhan jumlah penjualan untuk triwulan 1 adalah sebesar 2.388 kilo dengan penjualannya yaitu 85.969.412. Kemudian untuk triwulan 2 total jumlah penjualannya yaitu 2.494,6 kilo dengan penjualannya yaitu 89.805.176. Kemudian untuk triwulan 3, total jumlah penjualannya yaitu 2.537,1 kilo dengan penjualannya yaitu 91.334.118. Yang terakhir, untuk triwulan 4 dengan jumlah penjualan 2.612,3 kilo, hasil penjualannya yaitu 94.043.294. Sehingga didapatkan total seluruh penjualan untuk 1 tahun yaitu 10.032 dengan nilai penjualan 361.152.000. Berikutnya yaitu anggaran produksi. Anggaran produksi adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis tentang barang yang akan diproduksi untuk waktu yang akan datang. Perhitungan anggaran produksi ini menggunakan stabilitas produksi. Stabilitas produksi adalah kebijakan untuk berproduksi pada tingkat produksi yang sama setiap bulannya selama 1 tahun. Nah, stabilitas produksi ini dihitung menggunakan rumus penjualan 1 tahun sebesar 10.032 kilo ditambah dengan persediaan akhir tahunnya yaitu 50 kilo, maka didapat kebutuhan 1 tahunnya sebesar 10.082 kilo. Nah, kemudian dikurangi dengan persediaan awal tahunnya sebesar 150 kilo. Maka jumlah yang harus diproduksi selama 1 tahun adalah 9.932 kilo. Nah, untuk mengetahui berapa jumlah yang harus diproduksi per triwulannya, 9.932 dibagi dengan 4, hasilnya adalah 2.483 kilo. Anggaran produksi untuk tahun 2021. Di mana tingkat produksi sudah diketahui sebesar 2.483 pada setiap triwulannya. Kemudian terdapat persediaan awal sebesar 150, ini dijumlahkan, maka hasilnya adalah 2.633. Kemudian juga terdapat rencana awal sebesar 2.338. Nah, rencana awal ini didapat dari jumlah penjualan pada anggaran penjualan. Nah, kemudian kita dapat menghitung persediaan akhir pada triwulan 1 dengan cara 2.633 dikurangi dengan 2.338. Hasilnya adalah 245. Nah, persediaan akhir triwulan 1 ini akan menjadi persediaan awal untuk triwulan 2. Kemudian untuk triwulan 2, tingkat produksinya adalah 2.483 ditambah 245, hasilnya adalah 2.728. Kemudian rencana awalnya 2.494,6. Maka didapat persediaan akhirnya adalah 233,4. Nah, kemudian 233,4 ini akan menjadi persediaan awal untuk triwulan 3. Kemudian untuk triwulan 3 perhitungannya 2.483 ditambah 233,4 hasilnya adalah 2.716,4 dengan rencana awal 2.537,1. Maka persediaan akhirnya adalah 179,3. Kemudian untuk triwulan 4 tingkat produksinya 248,3 ditambah 179,3 hasilnya adalah 2.662,3. Dengan rencana awal 2.612,3, maka persediaan akhir untuk triwulan 4 adalah 50. Selanjutnya yaitu anggaran biaya bahan baku. Anggaran ini memberikan tafsiran mengenai bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi yang dinyatakan dalam satuan uang, jumlah, dan kuantitas bahan baku. Berikutnya, dalam pembuatan 1 kilo keripik tempe sagu, diperlukan bahan baku yaitu tempe sagu sebanyak 1 lonjor dengan harga 9.000. Kemudian bumbu seberat 0,5 ons dengan harga 1.125. Maka standar biaya bahan baku yang dipakai adalah 10.125. Maka dapat disusun anggaran biaya bahan baku untuk tahun 2021 adalah pada triwulan 1 diketahui jumlah produksinya sebesar 2.483 dengan standar bahan bakunya yaitu Rp10.125. Maka biaya bahan baku yang digunakan adalah 248,3 dikali dengan Rp10.125. Hasilnya adalah Rp25.140.375.
Nah, untuk triwulan 2, 3, dan 4 hasilnya adalah sama dengan triwulan 1. Selanjutnya ada anggaran BTKL atau biaya tenaga kerja langsung. Anggaran ini memberikan tafsiran mengenai biaya tenaga kerja langsung selama periode atau waktu anggaran yang telah ditetapkan perusahaan. Di sini diketahui Jaya Mandiri memiliki satu tenaga kerja langsung yang di mana upahnya dihitung per hari yaitu sebesar Rp100.000. Adapun untuk jumlah hari kerja dalam sebulan pada Jaya Mandiri adalah 22 hari dengan jam kerja dimulai dari jam 8 pagi hingga 4 sore. Nah, dalam sebulan Jaya Mandiri mengeluarkan biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp2.200.000. Nah, di sini dapat diketahui anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk tahun 2021 adalah pada triwulan 1 diketahui upah sebulannya adalah 2.200.000. Nah, dikali dengan 3 bulan hasilnya adalah 6.600.000. Begitupun untuk triwulan 2, 3, dan 4 hasilnya adalah sama dengan triwulan 1. Berikutnya ada anggaran biaya overhead pabrik atau BOP. Anggaran biaya overhead pabrik adalah anggaran biaya yang berkaitan dengan aktivitas pabrik selain bahan langsung dan tenaga kerja langsung untuk memproduksi barang pada waktu yang akan datang. Berikut rincian anggaran biaya overhead pabrik untuk tahun 2021, di mana ada bahan penolong yang terdiri dari gas dengan biaya per triwulannya sebesar Rp528.000, biaya kemasan Rp5.346.000, minyak goreng Rp15.840.000. Nah, maka jumlah biaya bahan penolongnya adalah Rp21.714.000. Kemudian ada listrik dan air sebesar Rp600.000 dan perawatan mesin sebesar Rp450.000. Maka total BOP-nya adalah Rp22.764.000. Nah, untuk total BOP triwulan 2, 3, dan 4 adalah hasilnya sama dengan triwulan 1, yaitu sebesar Rp22.764.000. Berikutnya ada anggaran beban usaha. Beban usaha merupakan beban kegiatan pokok perusahaan yang tidak terjadi di pabrik. Beban usaha terdiri dari beban penjualan serta beban administrasi dan umum. Untuk anggaran biaya beban usaha, hanya ada biaya pemasaran sebesar Rp2.400.000 pada setiap triwulannya. Selanjutnya ada anggaran persediaan, yaitu anggaran yang merencanakan secara terperinci berapa nilai persediaan pada periode yang akan datang. Di sini kita harus menghitung dulu berapa biaya produksi untuk tiap triwulannya. Nah, biaya produksi ini terdiri dari biaya bahan baku sebesar Rp25.140.375 dan juga BTKL sebesar Rp6.600.000 dan BOP sebesar Rp22.764.000. Maka total biaya produksinya adalah Rp54.504.375. Nah, biaya produksi ini untuk tiap triwulannya adalah sama. Selanjutnya, kita menghitung harga pokok per kilogram keripik tempe dengan cara biaya produksi dibagi dengan total produksi. Biaya produksinya adalah Rp54.504.375 dibagi dengan total produksinya Rp2.483. Maka harga pokoknya adalah Rp21.951. Nah, harga pokok ini hasilnya adalah sama untuk setiap triwulannya. Selanjutnya, kita dapat mengetahui persediaan akhir barang jadi tahun 2021 dengan cara jumlah persediaan barang jadi akhir dikali dengan harga pokok barang jadi. Nah, jumlah persediaan barang jadi akhir ini didapatkan dari anggaran produksi. Untuk triwulan 1, jumlah persediaan barang jadi akhirnya adalah 245 dikali dengan harga pokoknya yaitu Rp21.951. Hasilnya adalah Rp5.377.138. Nah, kemudian untuk triwulan 2, 233,4 dikali dengan Rp21.951, hasilnya adalah Rp5.122.765. Kemudian untuk triwulan 3, 179,3 dikali dengan Rp21.951. Hasilnya adalah Rp3.936.119. Terakhir untuk triwulan 4, jumlah persediaan barang jadi akhirnya adalah 50 dikali dengan Rp21.951. Hasilnya adalah Rp1.097.551.
Selanjutnya, persediaan awal barang jadi tahun 2021 perhitungannya sama seperti persediaan akhir barang jadi, yaitu jumlah persediaan barang jadi awal dikali dengan harga pokok barang jadinya. Di mana pada triwulan 1, jumlah persediaan barang jadi awalnya adalah 150, dikali dengan 21.951, hasilnya adalah 3.292.653. Kemudian, triwulan 2, 245 dikali 21.951 rupiah. Hasilnya adalah 5.377.138.000. Kemudian, triwulan 3, 233,4 dikali dengan 21.951. Hasilnya adalah 5.122.765 rupiah. Kemudian yang terakhir, triwulan 4, 179,3 dikali dengan 21.951. Hasilnya adalah 3.936.119 rupiah. Nah, yang terakhir yaitu anggaran laporan laba rugi. Anggaran laba rugi merupakan rencana laba atau rugi yang akan diperoleh dari anggaran penjualan, produksi, beban operasional, dan biaya produksi yang akan ditanggung perusahaan atau entitas pada satu periode anggaran. Berikut adalah anggaran laba rugi Jaya Mandiri pada tahun 2021, di mana pada triwulan 1 penjualannya sebesar Rp85.969.412. Ini didapat dari anggaran penjualan. Kemudian ada biaya bahan baku sebesar Rp25.140.375.000, BTKL-nya Rp6.600.000, BOP-nya Rp22.764.000. Maka total biaya produksinya adalah Rp54.504.375. Nah, biaya produksi ini merupakan penjumlahan dari biaya bahan baku ditambah BTKL ditambah BOP. Nah, kemudian ada persediaan barang jadi awal sebesar Rp3.292.653. Nah, ini didapat dari anggaran persediaan barang jadi awal. Maka dapat dihitung persediaan barang siap jualnya yaitu Rp57.797.028. Ini didapat dari biaya produksi ditambah dengan persediaan barang jadi awal. Kemudian ada persediaan barang jadi akhir untuk triwulan 1 sebesar Rp5.377.138. Ini didapat dari anggaran persediaan barang jadi akhir. Maka dapat dihitung harga pokok produksinya, yaitu persediaan barang siap jual dikurangi dengan persediaan barang jadi akhir. Totalnya adalah Rp52.419.889. Kemudian untuk laba kotornya, itu dihitung dari penjualan dikurangi dengan harga pokok produksinya. Rp85.969.412 dikurangi dengan Rp52.419.889. Hasilnya adalah Rp33.549.523. Kemudian ada beban usaha setiap triwulannya yaitu Rp2.400.000. Maka laba usahanya yaitu untuk triwulan pertama Rp31.149.523. Nah, begitupun untuk perhitungan pada triwulan 2, 3, dan 4. Maka didapat laba usaha untuk triwulan 2 adalah Rp33.646.428. Kemudian untuk triwulan 3, laba usaha bersihnya Rp33.243.096. Yang terakhir, triwulan 4, laba usaha bersihnya yaitu Rp34.300.351. Topik pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan uraian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa jumlah keripik tempe sagu yang akan dijual pada tahun 2021 adalah sebanyak 10.032 kg. Hasil ini didapat dari perhitungan ramalan penjualan menggunakan metode least square. Adapun untuk jumlah yang akan diproduksi berdasarkan stabilitas produksi yaitu sebanyak 9.932 kg. Di mana pada setiap triwulannya sebanyak 2.483 kg. Selain itu juga untuk total biaya produksi yang dikeluarkan dalam tiap triwulannya sebesar Rp54.504.375.000.
Biaya produksi ini terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Untuk memproduksi keripik tempe sagu sebanyak 9.932 kg, biaya bahan baku yang dipakai dalam setiap triwulannya adalah sebesar 25.140.375 dengan biaya tenaga kerja langsung per triwulannya yaitu 6.600.000. Sementara biaya overhead pabrik yang dikeluarkan untuk tiap triwulannya adalah sebesar Rp22.764.000. Diketahui juga harga pokok untuk keripik tempe sagu per kilogramnya yaitu sebesar Rp21.951. Harga pokok ini berguna untuk mengetahui jumlah persediaan barang jadi yang ada pada Jaya Mandiri. Untuk persediaan akhir barang jadi didapatkan hasil untuk triwulan 1 sebesar Rp5.377.138, triwulan 2 sebesar Rp5.122.765, triwulan 3 sebesar Rp3.936.119, dan triwulan 4 sebesar Rp1.097.551. Selanjutnya, persediaan akhir triwulan 1 akan menjadi persediaan awal triwulan 2, sehingga didapatkan untuk persediaan awal barang jadi triwulan 1 sebesar Rp3.292.653. Triwulan 2 sebesar Rp5.377.138, triwulan 3 sebesar Rp5.122.765, dan triwulan 4 sebesar Rp3.936.119. Maka total laba usaha yang akan diperoleh Jaya Mandiri untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp131.339.398 dengan rincian laba usaha untuk triwulan 1 sebesar Rp31.149.523, triwulan 2 sebesar Rp32.646.428, triwulan 3 sebesar Rp33.243.096, dan triwulan 4 sebesar Rp34.300.351. Sekian hasil pemaparan dari laporan proyek akhir penganggaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.